Yang terhormat Ibu Nur Hasnah MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Sunarno SPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari SD Negeri 2 Ranusari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya bersama rekan sejawat saya Anis Nurfitasari, guru kelas 3 SD Negeri 2 Ranusari. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik tahapan pra-observasi. Silahkan simak video selengkapnya. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Vita atas waktu yang telah diberikan Bu Vita untuk kegiatan hari ini. Seperti yang sudah saya katakan kemarin ya Bu, beberapa hari yang lalu, bahwa saya memiliki tugas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Vita, dan alhamdulillah Bu Vita menyetujuinya. Terima kasih sekali Bu Vita. Nah, untuk supervisi akademik ini Bu Vita, ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi Bu Vita. Nah, untuk kegiatan kali ini Bu Vita, di sini saya akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Di sini harapannya kita berdiskusi ya Bu Vita terkait pelaksanaan pembelajaran untuk saya supervisi besok. Kita berdiskusi persiapan-persiapan yang sudah Bu Vita persiapkan agar besok dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk meningkatkan kemampuan Bu Vita dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu Vita. Nah, di sini untuk mengawali kegiatan pra-observasi hari ini Bu Vita, kira-kira apa harapan Bu Vita terhadap kegiatan kita kali ini Bu Vita? Ya Bu, terima kasih. Harapan saya dari kegiatan hari ini tentunya saya ingin berdiskusi dengan Bu Sri mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Dan sekaligus ini Bu, saya juga mau berdiskusi mengenai RPP yang telah saya susun. Seperti itu Bu. Baik Bu Vita, jadi di sini Bu Vita akan berdiskusi ya Bu Vita terkait persiapan mengajar besok, terutama mengenai RPP yang telah Bu Vita susun. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Vita, besok itu Bu Vita akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu Vita? Nah, di sini besok saya akan menyampaikan tentang materi pecahan ya Bu, arti dan bagian-bagian dari pecahan. Seperti itu Bu. Oh iya Bu, terkait materi yang telah Bu Vita sampaikan tadi, tentu ada tujuan yang pembelajaran yang akan dicapai Bu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok? Nah, di RPP yang telah saya buat ini, tujuan pembelajarannya ada 3 Bu. Yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Seperti itu Bu tujuannya. Baik Bu, jadi tujuan yang ingin Ibu capai besok itu mengidentifikasi pecahan, menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh. Kemudian dari kegiatan mewarnai gambar, di situ juga siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh. Kemudian juga ada kegiatan berdiskusi ya Bu untuk pemecahan masalah mengenai pecahan. Nah, di sini dari tujuan yang ingin Ibu hendak capai itu area pengembangannya yang akan dicapai apa Bu? Nah, untuk area pengembangannya saya ingin mengembangkan ini Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses, dan produk terkait peningkatan kemampuan numerasi siswa mengenai pecahan. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu besok area yang ingin dikembangkan, Ibu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten,
proses maupun produk ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa di bidang pecahan. Nah, dari area pengembangan yang ingin Ibu capai itu, Ibu untuk besok, kegiatan besok itu apa yang sudah Bu Vita persiapkan? Nah, di sini Bu, saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah saya diskusikan bersama Pusti kemarin sebelumnya. Selain itu, saya juga menyantumkan KSE dan budaya positif dalam RPP ini, Bu. Selain itu, di RPP ini juga ada LKPD yang akan dibagikan kepada 3 kelompok sesuai dengan profil belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu, Bu. Oh ya. Selain itu, saya juga menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran serta asesmen penilaiannya. Alhamdulillah Bu Vita, luar biasa sekali. Nampaknya persiapan Ibu itu sudah matang ya Bu ya. Walaupun diskusi kita kemarin ya Bu cukup singkat dan saya hanya menyiapkan garis besarnya saja terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional, budaya positif. Nah, dari sini kita sama-sama belajar nih Bu. Saya dan Ibu itu sebagai mitra, jadi kita sama-sama belajar. Dan saya lihat di sini RPP Bu Vita yang sudah disusun ini sudah memuat ada KSE-nya, ada kemudian diferensiasinya maupun budaya positif yang sudah ada nampak di RPP Bu Vita. Nah, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Vita, dari persiapan yang sudah Bu Vita laksanakan ini, strategi apa yang Bu Vita gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal yang telah saya lakukan, ternyata murid itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini akan saya berikan perlakuan yang berbeda pula, Bu. Misalnya secara visual, anak-anak akan mengamati yang ditampilkan, isi pecahan dan bagian-bagiannya. Lalu secara auditori, mereka mengamati tayangan video. Dan untuk kinestetik, murid yang aktif bergerak itu dengan mewarnai gambar dan menjodohkan pecahan sebagai bagian yang utuh. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Vita. Nah, setelah mendengar yang Ibu sampaikan tadi ya tentang strategi yang digunakan, itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE dan budaya positif dengan berbagai metode yang sudah Bu Vita sampaikan tadi, secara auditori, kemudian ada yang gaya belajarnya berbeda-beda, kemudian kinestetik maupun visual ya Bu ya. Kemudian dari apa yang sudah Bu Vita sampaikan tadi, masih ada nggak Bu? Atau apa yang ingin Bu Vita tambahkan, atau apa yang Bu Vita khawatirkan untuk persiapan besok? Nah, untuk kekhawatirannya itu adalah tentang manajemen waktu, Bu. Karena kelas 3 itu kan kelas rendah, terus kadang susah sekali dikondisikan seperti itu. Jadi untuk manajemen waktunya agak sedikit khawatir seperti itu, Bu. Oh ya, ya Bu. Saya mengerti kekhawatiran Bu Vita ya. Saya juga mengalami Bu, waktu di kelas rendah itu memang anak-anak itu kadang dalam diskusi kelompok itu tidak tepat sesuai waktunya, tidak sesuai apa yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini adakah upaya Bu Vita yang Bu Vita tempuh demi meminimalisir kaitannya dengan masalah manajemen waktu tadi? Ya, mungkin nanti saya akan membuat anak itu fokus terlebih dahulu dengan memberikan ice breaking yang seru. Dan selain itu, dalam kegiatan diskusi kelompok saya akan memberikan batasan waktu sehingga waktunya tidak molor seperti itu. Bagus sekali Bu Vita, saya setuju dengan ide atau pendapat Bu Vita untuk mengefisienkan waktu pembelajarannya Bu Vita. Jadi di sini Bu Vita membuat anak fokus belajar itu dengan ice breaking, kemudian memberikan batasan waktu dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu Vita, di sini adakah pihak yang ingin Ibu ajak untuk
bekerja sama dan melaksanakan ide Bu Vita ini agar berjalan dengan lancar, Bu Vita? Ya, untuk itu tentu saja murid, Bu, karena kan murid yang akan saya sampaikan materinya. Jadi sebelumnya saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan murid agar mereka bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, Bu, bagus sekali. Jadi Ibu akan bekerja sama tentunya karena kita mengajar dengan murid ya, Bu. Bekerja samanya dengan murid terkait kita komunikasikan apa-apa yang besok kita akan laksanakan, seperti itu ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakannya? Secepatnya saja, Bu. Oh ya. Setelah saya berkomunikasi dengan murid-murid bisa dilaksanakan. Oh ya, alhamdulillah. Besok ya, Bu, belajar di saat supervisi. Nah, di sini dari yang sudah Bu Vita sampaikan tadi, apa komitmen yang Ibu rencanakan untuk kedepannya, Bu? Saya akan melaksanakan RPP yang telah saya buat ini, kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi ini, serta memuat KSE dan budaya positif yang telah saya susun, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa sekali, Bu Vita. Saya jadi tidak sabar nih ingin masuk ke kelas Bu Vita untuk melihat proses pembelajaran di kelas Bu Vita ya, besok. Terima kasih, Bu Sri Wahyuni, atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Semoga kedepannya pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Ya, makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama Bu Vita. Kita di sini sama-sama belajar ya, Bu, agar bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan tentunya berpihak pada murid ya, Bu. Baik Bu Vita, sepertinya kita sudah sampai di penghujung kegiatan praobservasi ini, Bu Vita. Nah, terima kasih ya Bu Vita atas waktunya, atas semangatnya, kemudian atas berbagi pengalamannya. Semangat terus ya Bu Vita, dan sampai ketemu besok. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini, teman kalian? Siapa? Naura. Kenapa? Sakit? Iya, sakit. Nah, semoga kita doakan semoga Naura cepat sembuh agar bisa masuk kembali, belajar kembali dengan kita, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pemimpinnya siapa? Mbak Zara ya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap gerak. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wajurni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kalian berdoa itu tujuannya untuk apa? Agar diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar di sekolah. Baik anak-anak, dibuka dulu tasnya, diambil bukunya dan alat-alat tulisnya. Nah, sudah semua. Nah, silakan anak-anak hari ini mengisi papan How do you feel today? Satu persatu ya. Mulai dari absen 1 yaitu Mas Nanda. Mas Nanda diisi coba. How do you feel today? Apa yang kamu rasakan hari
hari ini? Anda merasakan apa itu? Nah, silakan duduk. Absen 2, Mbak Akila, silakan diisi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Lanjut, Mas Azam, diisi. Cari dulu namanya, terus diisikan ke kotak yang sudah disediakan. Absen 4, siapa? Mbak Lina. Absen 5, siap-siap Mbak Naira. Selanjutnya Mbak Kansa. Kansa, perasaannya apa ya hari ini ya? Oh ya, lanjut Mbak Anissa. Siap-siap Mbak Zara terakhir. Nah, Mbak Zara. Oke, coba kita lihat. How do you feel today? Ada yang happy, ada yang sleepy, ada yang calm. Nah, happy itu apa? Senang, gembira. Kalau sleepy itu apa? Ngantuk. Pagi-pagi sudah ngantuk? Sudah. Oke. Kalau apa? Santai. Nah, yang ngantuk pagi-pagi saya tanya dulu. Mas Azam sama Mas Nanda ya? Tidurnya jam berapa? Malam. Jam 8 sudah tidur. Mas Nanda? Setengah 10. Jam 8 sudah tidur, pagi-pagi sudah ngantuk. Terus mau tidur jam berapa? Hah? Mas Nanda kalau tidur jam setengah 10 ya? Jangan malam-malam ya. Setelah sholat isya belajar, terus tidur jam 9 ya, terus setengah 9 tidur. Jadi pas di sekolah pagi-pagi tidak mengantuk. Yang happy siapa yang happy hari ini? Ada Mbak Naira, Mbak Kansa, Mbak Akila, Mbak Azara, dan Mbak Anissa. Tetap happy ya. Yang lain juga happy ya besok-besok ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu arti dan bagian dari pecahan. Tapi kita bernyanyi terlebih dahulu. Ada yang hafal lagu dari 1 sampai 5, oke? Saya. Hafal semua? Kita nyanyikan ya. Satu menjadi satu, itulah Indonesia.
belajar tentang bilangan, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Nah, yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, penasaran tentang apa itu pecahan? Penasaran? Kita lihat video ya. Oke, siap? Siap. Halo anak-anak, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu materi matematika kelas 3 SD, tema 2, subtema 4. Sudah siapkah anak-anak? Jadi potongan pertama pecahannya 1/4, potongan kedua pecahannya 1/4, potongan ketiga pecahannya 1/4, potongan keempat pecahannya juga 1/4. 1/4 dibaca atau dituliskan 1/4 atau 1/4. Itu ya. Baik, kita lanjut pada ilustrasi kedua. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama 4/4. Kenapa bisa 2/4? Penggalan 2 itu adalah bagian atau potongan pizza yang dimakan Gayu, yaitu 1, 2. Itu adalah pembilangnya. Jadi yang dimakan Gayu itu adalah pembilangnya 1, 2. Lalu penyebutnya kenapa bisa 4? Penyebutnya itu adalah jumlah semua bagian dari pizza, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka untuk pecahan yang diberikan oleh Gayu atau bagian pizza yang dimakan oleh Gayu, untuk pecahannya adalah 2/4. Gitu ya. Baik, kita lanjut pada ilustrasi ketiga. Ana membawa kue seperti ini ya. Kemudian kue dipotong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kue tersebut dimakan Rudi 2 potong. Nah, kue yang dimakan Rudi jika dinyatakan dalam pecahan adalah 2/6. Kenapa pembilangnya 2? Pintar. 2 itu adalah bagian yang dimakan oleh Rudi. 1, 2. Lalu penyebutnya 6. Kenapa? Ya, 6 itu adalah jumlah semua bagian kue atau potongan kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kue yang dimakan Rudi jika dinyatakan dalam pecahan adalah 2/6. Mudah bukan? Baik. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, tuliskan pecahan sesuai bagian yang berwarna. Coba kita mulai ya. Baik, seperti ini. Nah, kalau seperti ini untuk pecahannya bagaimana? 3/4. Kenapa? Coba kita lihat. Bagian yang berwarna itu adalah pembilangnya.
Berapa? 1, 2, 3. Jadi kita tuliskan pembilangnya 3. Lalu penyebutnya 4. Itu adalah semua bagiannya yang diwarna maupun yang tidak berwarna. 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat menuliskan penyebutnya 4. Selanjutnya, nah, bentuk pecahannya adalah 4/9. Kenapa pembilangnya 4? Kita lihat yang di warna ada pintar 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Lalu kenapa penyebutnya 9? Pintar 9 itu adalah semua bagian yang diwarna maupun yang tidak diwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bentuk pecahannya adalah 4/9. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video tentang pembelajaran pecahan pada materi kelas 3. Terima kasih. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Oke, sudah selesai videonya. Menarik ya? Menarik? Dari video yang sudah Bu Guru putar tadi, Bu Guru tanya coba, apa arti pecahan itu? Artian pecahan apa? Pecahan adalah sesuatu dari bagian yang apa? Sesuatu dari bagian yang utuh. Dari bagian yang utuh. Nah, bagian-bagian pecahan itu ada apa saja? Pecahan itu dengan apa? Apel, B. Hanya namanya apa tadi? Pembilang yang panjang. Yang keras. Pembilang. B-nya disebut penyebut. Oke. Udah ya? Ada pembilang dan ada penyebut. Misalnya buku kayak di sini. Ini kan A. Dibaca gimana nih? A per B. Kalau dibalik B per A. Boleh ya? Boleh. B-nya jadi apa di sini? Kalau B-nya di atas, tebal bilang. Kalau A-nya di bawah, tebal. Yang atas itu pembilang, yang bawah coba anak-anak di sini Bu Guru punya pizza. Siapa yang sudah pernah makan pizza? Hampir semua sudah pernah ya? Nah, nanti kapan-kapan kita beli pizza. Oke, Kansa? Nah, ceritanya ini Bu Guru pergi jalan-jalan. Oleh-olehnya adalah pizza. Kalau beli pizza itu belinya utuh atau gimana? Utuh, pasti utuh ya. Utuh, punya cerah. Ibu punya pizza utuh. Sampai di rumah kan ada bapak, ada ibu, ada adik. Dibagi-bagi ya, harus dibagi-bagi. Nah, pizzanya ini terbagi menjadi berapa bagian ini? Dipotong menjadi berapa bagian ini? Ada berapa potong nih? Ada berapa potong semuanya nih? Hitung lagi coba. 8. Ada 8 potong pizza. Nah, jadi pizza yang utuh tadi dipotong menjadi 8 sama besar. Sampai rumah, Bu Guru mau makan ini. Lapar kan ya? Lapar. Mau makan 1 bagian pizza. Nyam. Nah, 1 bagian pizza ini kalau kita tuliskan dalam pecahan, kita nyatakan dalam pecahan
berapa? 1 per semua 8. Jadi 1 per 8. Terus ayahnya Bu Vita makan 2 potong. Itu ayah ini. Jadi ayah Bu Vita makannya berapa? Kalau menyatakan dalam pecahan 2 per 8. Sudah pintar-pintar semua. Kalau Bu Vitanya gini, utuh ya misalnya tadi ya. Tuh, diambil 1 potong. Tinggal berapa nih Ki? Dinyatakan dalam pecahan 7 per 8. Coba kalau misalnya ganti. Nah, ada berapa bagian ini yang sangat besar? Dibagi menjadi berapa bagian nih bisanya? 7. Oke, 7. Ceritanya gini, Naira pergi ke supermarket. Kalau bisa perginya di mana? Ke mall ya? Ke mall. Naira pergi ke mall membeli pizza untuk siapa? Ibu dan ayahnya. Kakaknya dibagi betul? Oh iya dibagi. Di ayah, ibu dan kakaknya. Sampai rumah, Naira lapar. Dia memiliki 1 aja. Naira makannya berapa nih? 1 per 7. Berarti sisanya masih berapa nih? 6 per 7. Nah, anak-anak sudah paham semua ya? Sudah? Sudah. Oke. Tapi Bu Guru lihat anak-anak kok kayaknya masih ngantuk. Ada yang sudah ngantuk nih. Siapa yang sudah ngantuk nih? Ngantuk, oke. Oh enggak rileks ya? Coba alat tulisnya diletakkan dulu di meja. Bukunya ditutup dulu coba. Kalau maskan otot-otot yang ada di tubuh, ayo maskan. Kakinya taruh di lantai semuanya, jangan cangkring. Ayo yang sopan ya, tetap harus tidurnya. Tangannya kita taruh di paha. Sudah semua. Mata boleh terpejam dulu sejenak. Matanya terpejam dulu sejenak. Terpejam semua. Matanya terpejam. Rasakan alunan dari musik yang sudah berguru putar. Rasakan tangannya di paha semuanya. Rasakan yang ada di sekeliling kalian, teman-teman kalian, buku-buku yang ada di meja untuk kalian belajar, kursi yang kalian duduki. Kalian harus fokus untuk belajar di sekolah. Dan kita ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas lagi, buang. Sekali lagi ambil nafas, buang. Mata boleh tidak terpisah lagi. Ya, sedikit relax. Anak-anak relax, relax. Semangatnya mana? Tepuk semangat. Ya semangat. Kita sekali lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku
Ya, fokus lagi. Oke. Sekarang kita akan berkelompok sesuai dengan yang kita sepakati kemarin ya. Ada kelompok apa kemarin? Apel. Buah naga. Ada kelompok salah dan ada kelompok semangka. Masih ingat kelompoknya siapa saja? Masih. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas yang kita buat beberapa bulan yang lalu? Ada 5 ya keyakinan kelas yang kita buat. Apa saja coba? Disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, peduli kesehatan. Nah, dari kelima keyakinan kelas yang kita buat hari ini Bu Guru minta kalian bertanggung jawab, peduli dan disiplin dengan tugas yang Ibu Guru berikan nanti. Siap? Ya. Silakan berkelompok tuh gimana kelompoknya? Berarti Naura nggak masuk. Yang kelompok salah hanya 2 orang ya. Silakan berkelompok di meja lagi. Meja sini ya. Kelompok apa nih? Buanaga sini, Buanaga. Kelompoknya kelompok semangat nih. Bukunya diambil. Porsinya boleh diputar ya, porsinya boleh diputar. Ini udah Buanaga ya. Yuk Buanaga, sini semuanya di sini. Porsinya diputar, porsinya. Silakan ditulis dulu anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ditulis dulu, baru mengerjakan soal yang diberikan. Oke, itu 1 orang aja. Oke, silakan berdiskusi terkait dengan pecahan yang sudah kita pelajari. Nama panggilan Bu. Semua disuruh aja. Ini loh, ada yang kamu tulis dulu. Nah,
Siap 10. Silakan siapkan sesuai dengan soalnya ya. Soalnya. Kelompoknya Mbak Lena ada kesulitan? Tidak ada. Kelompoknya Mas Azam ada kesulitan? Kelompoknya Mbak Sarah? Kelompok Mbak Lena sudah selesai. Kurang berapa soalnya? Bisa dikerjakan satu.
ditanyakan. Untuk yang sudah selesai bisa berkunjung ke kelompok lain. Silakan melihat tugas dari kelompok lain bagaimana. Silakan. Grafik sedikit sudah selesai ya. Oke, boleh berkunjung ke kelompok lain. Mbak Naira mau berkunjung ke kelompoknya siapa? Mbak Raju. Oke, Anda silakan berkunjung ke kelompok lain. Kelompoknya Mbak Akila sudah selesai. Boleh berkunjung ke kelompoknya Mbak Naira. Mbak Naira kembali ke kelompoknya dulu. Tapi masih silakan. Bacaannya. Boleh. Sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Mbak Rina, Mbak Kansa, dan Mbak Akila. Bisa duduk. Ya. Karena sudah selesai semua, coba kelompoknya Mbak Kansa maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kelompoknya. Ayo, nanti kita semua. Terus nih, oke silakan kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lena dan teman saya Akila dan Kansa. Silakan baca dulu. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan pecahan? Sesuatu dari bagian yang utuh. Yang kedua dibaca makna. Apa saja bagian pecahan? Pembimbingan dan penghibur. Amalan 3 bisa kembali. Bagi dulu. Yang pertama ini, yang kedua. Silakan dituliskan pecahan dari yang pertama, gambar pertama dulu. Makan apa? Yang kedua. Oke, jadi untuk gambar yang pertama, jangan dulu, dan kita kemana? Gambar yang pertama 1 per berapa itu? 1 per 4. gambar yang pertama 1 per 2, betul ya? Betul. Yang kedua 1 per 4, betul? Betul. 3 per 6, betul? Kita beri aplaus dulu kepada kelompok apa tadi namanya? Dua naga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Naira dan kawan-kawannya. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nanda dan nama teman saya Ananda dan Adam. Soalnya apa? Dibuka dulu, dibacakan. Warnailah pecahan berikut. Warnailah pecahan berikut. Coba dikasih lihat ke teman-temannya biar kelihatan. Kelihatan ya semua ya? Yang pertama berapa per berapa? Mbak Naira?
per 8 berarti yang diarsir atau yang diwarna ada berapa bagian itu? Di kampanan 3. Oke, betul ya? Tuh. Sekarang Mas Nanda menjelaskan nomor 2. Banten 2/6 berarti yang diarsir atau yang diwarnai 2 bagian. Oke, betul ya? Tuh, sip. Selanjutnya Mas Azam yang keras 4/5. 4/5 yang diarsir atau diwarnai berapa itu? 4 bagian. Warnanya apa nih Bu? Kuning. Betul ya? Betul. Lanjut lagi. Nah. 3/4. Terus 3/4 di warna dari 3 bagian. Betul ya? Betul. Iyo. 1/2 yang di warna berapa bagian? 1 saja. Betul semua? Kita beri oros dulu ke kelompoknya Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Kelompok terakhir adalah kelompoknya Mbak Azhara dan Mbak Anissa. Silakan maju mendekat. Hanya ada 2 orang. Kira-kira membuat apa ya? Silakan perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Zahra dan Anissa. Silakan dibaca dulu soalnya apa? Buatlah alat peraga pecahan dengan menggunakan kardus yang telah disediakan. Membuat alat peraga pecahan dengan kardus yang sudah disediakan. Membuat berapa Mbak Azhara dan Mbak Anissa tadi? 3. Ada 3. Coba kalian perlihatkan ke temannya. Kalian buat apa saja ya? Yang pertama dulu, yang pertama Mbak Zahra, jelaskan. Ada pizza, oke. Ceritanya itu pizza dibagi menjadi berapa bagian yang sama kan? Potongan yang sama besar. Pizzanya dibagi menjadi berapa potong? Itu dibagi menjadi berapa potong? 8 potong. Yang diarsir berapa? 2. Jadi itu pecahannya 2/8 ya. 2/8. Sekarang lanjut Mbak Anissa menjelaskan alat peraga selanjutnya. Ceritanya apa itu? Kue. Menjadi berapa potong awalnya? Ada 10 potong. Jadi ada 1 kue dibagi menjadi 10 potong. Nah, dari alat peraga yang kamu buat itu berapa pecahannya? 3. Pecahannya 3/10. Betul ya? Oh, yang satu lagi. Zahra. Donat. Donat ini donat dibagi menjadi sama pecah. Yang keras. Enggak kedengar. Terus itu berapa ini? 1/4. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami?
Oke, kita beri aplaus dulu ke kelompok anak. Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Tepuk semangat. Smart. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan. Apa arti pecahan tadi? Sesuatu dari sesuatu dari bagian pecahan itu ada apa saja? Ada pembilang dan penyebut. Ada pembilang dan penyebut. Ya, sekarang anak-anak silahkan menyiapkan apa? Kertas untuk Bu Guru beri tes, ya. Silakan disiapkan. Tadi kita sudah berkelompok. Untuk sekarang tesnya adalah tes individu, tidak boleh berkelompok, dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi itu silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Silakan beri nama, nomor, dan kelas masing-masing. Guru kasih soal. Waktu mengerjakannya 5 menit. Waktu mengerjakannya 5 menit.
Silakan dikumpulkan beserta soalnya. Oke, teman-teman. Kecil. Udah semuanya? Udah ya? Untuk pembelajaran kita selanjutnya bisa kalian buka LKS-nya di halaman 10 ya, di P5 halaman 10. PR-nya halaman 10 ya. Oke, kerjaan nanti diinformasikan di grup WhatsApp. Oke, anak-anak, saya tanya lagi, sekali lagi, apa yang kita pelajari pada hari ini? Adalah tentang pengertian pecahan. Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Ya, betul. Bagian-bagian pecahan itu ada apa saja? Pembilang dan penyebut. Baik, anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Besok kita belajar lagi tentang pecahan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Siap? Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Bu Sri. Apa kabarnya Bu Vita hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih ya Bu Vita. Bu Vita sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini ya Bu Vita. Kemudian Bu Vita, dari kegiatan ini apa yang ingin Bu Vita kira-kira dapatkan nantinya setelah kita berdiskusi ini Bu Vita? Saya ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan kegiatan yang telah saya lakukan kemarin Bu. Jadi saya bisa memperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik. Luar biasa sekali ya Bu Vita. Jadi Bu Vita ini nanti refleksi diri ya Bu, untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan, kemudian untuk pembelajaran berikutnya dapat diperbaiki. Nah, dari sini Bu Vita, untuk kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaannya Bu Vita ya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu Vita? Tentunya perasaannya senang, lega, sudah bisa melaksanakan kegiatan yang kemarin Bu. Oh ya, jadi sudah plong gitu ya? Plong, Ya. plong. Kemudian ya, terima kasih Bu. Ini kita di sini sebagai mitra ya Bu. Kita sama-sama belajar. Nah, dari kemarin Bu Vita melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran Bu Vita yang sudah saya observasi kemarin. Apa kesan yang Bu Vita dapatkan dari pelaksanaannya itu? Kesan yang saya dapatkan tentunya saya sangat senang sekali Bu, karena melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang merupakan pengalaman baru buat saya, dan juga penerapan KSE dan budaya positif. Oh ya, itu ya Bu ya. Jadi Bu Vita terkesan karena baru pertama kali ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional, dan penerapan budaya positif di kelas ya Bu ya. Menurut Bu Vita ya, untuk kegiatan pembelajaran kemarin di kelas Bu Vita, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya Bu Vita buat ya kemarin itu? Menurut saya sudah sesuai Bu, dari kegiatan awal
inti dan penutup. Tapi ada satu kegiatan yaitu mengingatkan tentang keyakinan kelas. Harusnya masuknya ke awal, kegiatan awal, saya masukkan kegiatan inti seperti itu, Bu. Iya Bu, itu tapi tetap dilaksanakan ya Bu, walaupun kegiatan apa itu namanya penerapan disiplin positif keyakinan kelas itu diterapkan di pendahuluan itu diingatkan di kegiatan inti itu tetap dilaksanakan ya Bu ya. Baiklah Bu, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian untuk kemarin itu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Vita capai itu apakah sudah tercapai di kelasnya Bu Vita ya kemarin itu? Untuk tujuan pembelajarannya ada 2 anak yang belum mencapai KKM, Bu. Jadi harus dilaksanakan perbaikan. Iya Bu, bagus sekali Bu. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang Bu Vita inginkan itu kemarin sudah mencapai 80% ya Bu. Iya. Jadi hanya 2 anak nilainya yang di bawah KKM itu, dan Bu Vita sudah mengadakan perbaikan dan pengayaan untuk yang di atas KKM ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Baiklah Bu Vita, dari pembelajaran yang Bu Vita laksanakan kemarin itu kira-kira apa pembelajaran yang sudah baik dan apa pembelajaran yang belum baik Bu? Menurut saya yang sudah baik, anak-anak sudah cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran, sudah berani untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Akan tetapi ada juga anak yang belum aktif dalam berdiskusi dan ketika maju ke depan mempresentasikan masih malu-malu seperti itu. Jadi menurut Bu Vita kemarin itu yang belum baik, anak-anak masih ada yang malu-malu ya Bu untuk maju, karena mungkin itu pengalamannya untuk berbicara di depan umum. Kemudian kalau yang sudah baik, Bu Vita sudah, anak-anaknya sudah antusias, sudah aktif dalam kegiatan diskusi ini ya. Baiklah Bu Vita, luar biasa sekali. Kemudian untuk strategi yang belum baik tadi Bu, apa strateginya yang ingin Bu Vita laksanakan untuk hal-hal yang belum baik tadi? Nah, untuk strateginya, mungkin anak-anak sering diadakan diskusi dan presentasi ke depan kelas sehingga mereka mendapatkan giliran satu persatu Bu, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lalu untuk alat peraganya sendiri juga mungkin lebih berinovasi lagi, inovatif lagi seperti itu, agar anak-anak lebih tertarik seperti itu. Oh iya, terima kasih, luar biasa sekali ya Bu Vita. Strateginya jadi setiap kegiatan pembelajaran nanti akan diadakan diskusi ya Bu, dan presentasinya akan diadakan secara bergiliran. Jadi nanti setiap anak itu terlatih untuk dapat giliran untuk maju, sehingga rasa kepercayaan dirinya ketika berbicara di depan umum itu jadi meningkat ya. Dari strategi yang sudah Bu Vita sampaikan tadi, kira-kira kapan mulainya ya Bu Vita untuk Bu Vita laksanakan? Untuk strateginya bisa dimulai secepatnya Bu. Untuk pembelajaran berikutnya bisa dimulai. Oh ya, jadi lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik Bu Vita. Kemudian dari sini, dari percakapan kita tadi Bu Vita, dari awal sampai akhir tentang Bu Vita sudah menerapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas, dari pembelajaran diferensiasi, ada konten, proses, dan produk, kemudian KSE dengan teknik stop ya Bu tentunya. Kemudian ada juga penerapan budaya positif dengan menanyakan keyakinan kelas, kemudian ada kesepakatan belajar. Kira-kira masih ada tidak Bu yang mengganjal di hati Ibu terkait proses pembelajaran yang Ibu Vita laksanakan? Mungkin yang mengganjal di hati saya adalah tentang diskusi kelompok Bu. Jadi anak-anak itu mungkin belum terbiasa berdiskusi, jadi kurang aktif seperti itu. Jadi kegiatan diskusi yang kurang aktif ya Bu. Kemudian kira-kira sudah punya solusi belum Bu, atau strategi yang ingin Bu Vita laksanakan terkait untuk menjaga keaktifan siswa dalam diskusi? Mungkin strateginya dengan cara diskusi antar kelompok seperti itu Bu. Jadi mereka bisa bertukar pendapat, pikiran dengan kelompok yang lain. Oh ya, luar biasa sekali ya. Jadi diskusi itu dilaksanakan tidak hanya kelompok dalam satu kelompok itu, tetapi nanti bisa berjalan-jalan ya Bu, berkunjung ke kelompok lain, sehingga
di samping anak itu tidak bosan juga bisa saling berbagi ya, kerjaannya seperti ini ya, bagus sekali Bu, luar biasa. Nah demikian Bu, dari percakapan ini apa yang bisa Ibu ambil atau dapatkan dari sesi ini Bu? Dari diskusi ini saya bisa melihat atau mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam pembelajaran yang kemarin, sehingga saya juga bisa mendapatkan strategi baru agar pembelajarannya lebih baik lagi. Itu Bu. Iya, ya, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Tetap semangat ya Bu Vita ya. Mungkin hanya ini Bu sesi obrolan kita kali ini. Bu Vita sudah mendapatkan apa yang Bu Vita dapatkan, dan saya juga bisa belajar berbagi. Saya juga belajar mendapatkan ilmu baru dari Bu Vita. Kita sudah sampai di akhir sesi Bu, dari obrolan kita. Bu Vita sudah mendapatkan strategi yang ingin Bu Vita laksanakan. Kemudian saya juga bisa belajar ya Bu dari pengalamannya Bu Vita. Untuk kekurangan kata-kata saya mohon maaf ya Bu, dan selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Bu.